Semangat pagi, bertemu kembali dengan Bu Heti di mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Pada pertemuan 3 ini, kita akan membahas mengenai sistem bilangan. Subpokok bahasan yang kita bahas pada materi sistem bilangan adalah hubungan perbandingan antar bilangan, operasi tanda, dan operasi bilangan pecahan. Dalam matematika, bilangan-bilangan yang ada dapat digolongkan seperti gambar yang ada di slide ini ya. Bilangan bisa dibagi dua, yaitu bilangan nyata dan bilangan khayal. Bilangan nyata dapat positif maupun negatif. Bilangan khayal adalah bilangan yang berupa akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif. Sehingga perbedaan antara kedua jenis bilangan ini adalah bilangan nyata mengandung salah satu sifat secara tegas yaitu positif atau negatif, dan tidak kedua-duanya. Sedangkan bilangan khayal tidak jelas sifatnya, apakah itu positif ataukah negatif. Jadi bilangan khayal yang mengandung keduanya sifat positif dan negatif sekaligus itu disebut dengan bilangan kompleks. Nah, contoh bilangan nyata itu 2, kemudian negatif 2, itu masuk kepada contoh dari bilangan nyata. Sedangkan contoh dari bilangan khayal adalah akar dari negatif 4 adalah plus minus ya, plus minus 2. Nah, seperti ini. Kemudian, bilangan nyata itu bisa dibagi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah hasil bagi antara dua bilangan yang berupa bilangan bulat atau berupa pecahan dengan desimal terbatas atau desimal berulang. Sedangkan bilangan irasional adalah hasil bagi antara dua bilangan berupa pecahan dengan desimal tak terbatas dan tak berulang, termasuk bilangan pi dan bilangan e. Contoh dari bilangan rasional adalah 0,19, 4, 2, 5, 2, 5. Nah, ini adalah contoh dari bilangan rasional. Sedangkan contoh dari bilangan irasional adalah 0,19, 4, 2, 5, 3, 9, 9, dan seterusnya. Titik-titik ya. Ya. Kemudian, bilangan rasional ini bisa dibagi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat adalah hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya bulat termasuk 0. Sedangkan bilangan pecahan adalah hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya pecahan dengan desimal terbatas atau desimal berulang. Berikutnya, kita bahas bagaimana bilangan-bilangan nyata saling berhubungan satu sama lain secara relatif. Dalam hal ini, ada 4 macam tanda ketidaksamaan, yaitu tanda seperti ini melambangkan lebih kecil dari, tanda seperti ini melambangkan lebih besar dari, tanda seperti ini melambangkan lebih kecil dari atau sama dengan, tanda seperti ini melambangkan lebih besar dari atau sama dengan. Bilangan-bilangan nyata mempunyai sifat-sifat hubungan perbandingan sebagai berikut. Jika A lebih kecil dari atau sama dengan B, maka negatif A lebih besar dari atau sama dengan negatif B. Sedangkan jika A
lebih besar dari atau sama dengan B, maka negatif A lebih kecil dari atau sama dengan negatif B, dan seterusnya. Berikutnya, di sini kita akan membahas mengenai operasi bilangan. Bilangan-bilangan nyata memenuhi kaidah-kaidah tertentu apabila mereka dioperasikan. Operasi penjumlahan dan perkalian bilangan nyata memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut. Jadi ada kaidah komutatif, kaidah asosiatif, dan kaidah pembatalan. Kaidah komutatif. Dalam menjumlahkan dua bilangan A dan B, perubahan urutan antara keduanya tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Jadi A plus B sama dengan B plus A. Contohnya, 4 plus 6 itu sama dengan 6 plus 4. Hal yang sama berlaku juga untuk perkalian. Perubahan urutan perkalian antara dua bilangan tidak akan mengubah hasilnya. Jadi A kalikan B sama dengan B kalikan A. Contohnya, 4 kalikan 6 sama dengan 6 dikalikan 4. Selanjutnya, kaidah asosiatif. Dalam menjumlahkan tiga bilangan A, B, dan C atau lebih, perubahan cara pengelompokan bilangan-bilangan tersebut tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Contohnya, A plus B tambah C itu sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Contohnya, dalam kurung 4 plus 6 tambah 5 sama dengan 4 tambah dalam kurung 6 plus 5. Begitu pula dalam hal perkalian, perubahan cara pengelompokan bilangan-bilangan tidak akan mengubah hasil perkaliannya. Selanjutnya, kaidah pembatalan. Jika jumlah A dan C sama dengan jumlah B dan C, maka A sama dengan B. Contohnya, 5 plus 7 sama dengan 5 plus 7, maka 5 sama dengan 5. Jika hasil kali A dan C sama dengan hasil kali B dan C, di mana C adalah bilangan nyata bukan 0, maka A sama dengan B. Selanjutnya adalah kaidah distributif. Dalam pengalian bilangan A terhadap jumlah B plus C, hasil kalinya adalah sama dengan jumlah hasil kali A dan B dan hasil kali A dan C. Atau dengan kata lain, hasil kali sebuah bilangan terhadap suatu penjumlahan adalah sama dengan jumlah hasil kalinya. Selanjutnya, unsur penyama. Unsur penyama dalam penjumlahan atau pengurangan adalah bilangan 0. Sebab jumlah atau selisih antara suatu bilangan tertentu dan 0 adalah bilangan itu sendiri. Seperti ini, A plus minus 0 sama dengan A. Unsur penyama dalam perkalian atau pembagian adalah bilangan 1. Sebab hasil kali atau hasil bagi antara suatu bilangan tertentu dan 1 adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu kebalikan. Setiap bilangan nyata mempunyai sebuah balikan penambah. Jumlah antara bilangan tertentu dan balikan penambahnya adalah sama dengan 0. Bilangan negatif 4 disebut balikan penambah dari 4 atau negatif dari 4. Setiap bilangan nyata bukan 0 mempunyai sebuah balikan pengali. Hasil kali bilangan tertentu terhadap balikan pengalinya adalah sama dengan 1. Jadi A dikalikan 1/A sama dengan 1. Selanjutnya kita membahas mengenai operasi tanda. Dalam slide di awal tadi, ada pengoperasian bilangan, kita baru membahas mengenai bilangan-bilangan dengan satu macam tanda, yakni positif. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana pengoperasian bilangan-bilangan tersebut berkenaan dengan tanda-tanda yang melekat padanya. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Jumlah dari dua bilangan positif plus A dan plus B adalah sebuah bilangan positif baru plus C dan nilainya lebih besar. Selanjutnya, jumlah dari dua bilangan negatif, negatif A dan negatif B adalah sebuah bilangan negatif baru negatif C yang nilainya lebih kecil. Selanjutnya, jumlah dari bilangan positif plus A dan bilangan negatif B seperti ini. Ini jika A lebih besar daripada B.
Contohnya plus 9 plus negatif 3 sama dengan plus 6. Karena A lebih besar daripada B. Berikutnya, jumlah dari bilangan negatif A dan bilangan positif B adalah bilangan positif C jika harga mutlak A lebih kecil dari harga mutlak B, atau bilangan negatif D jika harga mutlak A lebih besar dari harga mutlak B. Selanjutnya kita membahas mengenai operasi pengurangan. Selisih antara dua bilangan positif plus A dan plus B adalah bilangan positif plus C atau bilangan negatif D. Jika harga mutlak A lebih kecil dari harga mutlak B. Selanjutnya, selisih antara dua bilangan negatif A dan negatif B adalah bilangan positif plus C atau negatif D jika harga mutlak A lebih kecil dari harga mutlak B, atau bilangan negatif D jika harga mutlak A lebih besar dari harga mutlak B. Selanjutnya, selisih antara bilangan positif plus A dan bilangan negatif B adalah bilangan positif C. Hal ini identik dengan penjumlahan dua bilangan positif. Kemudian selisih antara bilangan negatif A dan bilangan positif B adalah bilangan negatif baru, negatif C. Hal ini juga identik dengan penjumlahan dua bilangan negatif. Berikutnya kita membahas operasi tanda, yakni perkalian. Hasil kali antara dua bilangan positif A dan B serta dua bilangan negatif A dan negatif B adalah sebuah bilangan positif C. Selanjutnya, hasil kali antara dua bilangan yang berlainan tanda, plus A dan plus B, negatif B, atau negatif A dan plus B, adalah sebuah bilangan negatif C. Selanjutnya, operasi tanda pembagian. Hasil bagi antara dua bilangan positif A dan positif B, serta antara dua bilangan negatif A dan negatif B, adalah sebuah bilangan positif C. Dan hasil bagi antara dua bilangan yang berlainan tanda, plus A dan negatif B, atau negatif A dan plus B, adalah sebuah bilangan negatif C. Selanjutnya, kita masuk kepada operasi bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan rasional yang tidak bulat atau tidak utuh. Berdasarkan cara penulisannya, bilangan pecahan bisa dibedakan atas pecahan biasa dan pecahan desimal. Dalam suatu pecahan biasa terdapat dua macam suku, yaitu suku terbagi numerator dan suku pembagi denominator. Suku terbagi itu terletak di atas garis bagi, seperti ini, angka 5 ini ya. Angka 5 ini disebut sebagai suku terbagi. Sedangkan suku pembagi itu terletak di bawahnya. Jadi angka 8 ini disebut sebagai suku pembagi. Atau ada juga yang menyebut pembilang dan penyebut. Jadi angka 5 ini disebut pembilang, angka 8 disebut sebagai penyebut. Nah, kita akan masuk kepada operasi penjumlahan dan pengurangan. Dua buah pecahan atau lebih hanya dapat ditambahkan dan dikurangkan jika mereka memiliki suku-suku pembagi yang sama atau sejenis. Berarti, jika suku-suku pembaginya belum sama, terlebih dahulu harus kita samakan sebelum pecahan-pecahan tersebut ditambahkan atau dikurangkan. Contohnya seperti ini. 5/8 dikurangi 2/8 sama dengan, karena di sini suku pembagi atau penyebutnya sama ya, 8, kita bisa langsung mengurangkan pada suku terbaginya atau pembilangnya. 5 dikurangi 2 yaitu 3. Jadi hasilnya 3/8. Tetapi jika suku pembaginya atau penyebutnya belum sama, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu suku pembagi atau penyebutnya. Contohnya seperti ini. 5/8 ditambah 2/3. Karena di sini suku pembaginya atau penyebutnya belum sama, kita harus menyamakan. Caranya bagaimana? Caranya adalah suku pembaginya yang di bawah ini, 8 dan 3 kita kalikan. 8 kalikan 3 sama dengan 24. Kemudian 24
dibagi 8 itu berapa? 3 ya. 3 dikalikan 5, 15. Kemudian ditambah 24 dibagi 3 ya, 8. 8 dikalikan 2, 16. Kemudian 15 tambah 16, 31. 31 dibagi 24. Hasilnya adalah 1, 7/24. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada operasi perkalian. Perkalian antar pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan suku-suku sejenis, suku terbagi dikalikan suku terbagi, dan suku pembagi dikalikan dengan suku pembagi. Perkalian yang mengandung bilangan campuran dilakukan dengan cara mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan tak layak sebelum dikalikan. Jadi untuk operasi perkalian, A per X dikalikan B per Y sama dengan A dikalikan B per X dikalikan Y. Contohnya seperti ini. 3/4 dikalikan 5/6. Caranya bagaimana? Tinggal kalian kalikan saja tadi pembilang dan penyebutnya ya. 3 dikalikan 5, 15. 4 dikalikan 6, 24. Kemudian ini bisa diperkecil ya. Cara memperkecilnya adalah dibagi dengan angka yang sama. Jadi pembilang dibagi dengan angka yang sama, penyebut juga dibagi dengan angka yang sama. 15 dibagi 3, 24 dibagi 3. Hasilnya 5/8. Contoh berikutnya. 5 3/4 dikalikan 6, 1/2. Nah, 5 3/4 kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya. 5 dikalikan 4, 20. Ditambah 3, jadi 23/4. Dikalikan 6, 1/2. Caranya sama. 2 dikalikan 6, 12. Ditambah 1, 13. 13/2. Kemudian tinggal kalikan saja. 23 dikalikan 13, 299/4 dikalikan 28. 299 dibagi 8 hasilnya 37, 3/8. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah operasi pembagian. Pembagian antar pecahan dapat dilakukan dengan cara kalikan pecahan terbagi. Pecahan yang akan dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Contohnya seperti ini. 5/8 dibagi 3/4. Caranya bagaimana? 5/8 dikalikan 3/4 ini kalian balik ya. Jadi 4/3. Jadi yang di sini, oke, kalian balik ya. 3/4 kalian balik menjadi 4/3. Selanjutnya tinggal kalian kalikan saja. 5 kalikan 4, 20. 8 kalikan 3, 24. Nah, 20/24 ini bisa kalian perkecil lagi. Caranya sama. Kalian bagi dengan angka yang sama, pembilang dan penyebutnya. 20 dibagi 4, 24 dibagi juga dengan 4. Sehingga hasilnya 5/6. Oke, tadi sudah dijelaskan ya antara operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini di slide materi mengenai sistem bilangan ada soal latihan, ada 3 soal latihan. Kalian diminta menyelesaikan soal-soal di bawah ini dalam bentuk pecahan. Jadi ada 3/4 ditambah 2/7 ditambah 1/6. Kemudian soal kedua 3/4 dikalikan 2, 3/12 dikalikan setengah. Kemudian yang C 3/4 dibagi 6/10 dibagi 2/3. Nah, silakan kalian kerjakan 3 soal latihan ini. Kemudian kalian kirimkan ke email kelas masing-masing. Terima kasih. Kita akan bertemu di materi berikutnya, matematika, bisnis, dan ekonomi. Tetap semangat ya.